gitu. Ini langsung ganti pertanyaan ya, Yunda. Iya, silakan. Gimana nih menjadi pemimpin perempuan dengan visi yang besar? Kan kebanyakan kalau perempuan kan dianggap lemah gitu kan. Gimana nih tanggapan Yunda? Mm. Biar menjadi Tahu nggak kenapa kita dianggap lemah gitu? Enggak, kenapa kita dianggap lemah? Jadi ini sebenarnya pengaruh loh, pengaruh dari apa bahasa ya, bahasa kesetaraan. Bahasa kesetaraan itu menimbulkan persepsi orang bahwa perempuan itu ada di makhluk nomor dua dan laki-laki nomor satu. Jadi perempuan itu makhluk yang lemah, kemudian laki-laki makhluk yang kuat. Sehingga karena orang berpandangan seperti itu, ya orang berpandangan seperti itu sehingga uh, isunya adalah isu kesetaraan karena dianggap perempuan ini lemah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membawa isu kesepahaman gender itu tidak lagi seperti itu. Jadi kita sudah harus mengakui bahwa antara perempuan dan laki-laki itu adalah memang makhluk yang berbeda. Saya sering menyampaikan juga bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama tumbuhan kan, sama-sama tumbuhan, tapi treatment atau asupan yang dibutuhkan oleh pohon kelapa pasti jelas berbeda jauh dengan asupan yang dibutuhkan oleh pohon mangga. Cara merawatnya juga pasti berbeda gitu. Cara merawat pohon kelapa dan pohon mangga itu berbeda. Tapi kalau mereka berbuah gitu, buahnya itu sama-sama punya manfaat, punya fungsi gitu. Sama-sama punya vitamin. Mereka sama-sama tumbuhan. Sama dengan laki-laki dengan perempuan, sama-sama manusia gitu. Hanya saja kita punya peran dan fungsi yang berbeda. Memperlakukan perempuan dengan memperlakukan laki-laki kita nggak bisa sama gitu. Ketidaksamaan itu bukan untuk harus kita sama-samakan begitu, bukan gitu. Kita memang punya peran dan fungsi yang berbeda, di mana peran dan fungsi itu untuk saling melengkapi. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi laki-laki dan laki-laki nggak bisa memaksakan dirinya untuk menjadi perempuan gitu. Nah, kenapa orang selalu menganggap ini kan berkaitan dengan cara pandang ya, cara pandang. Orang selalu menganggap ketika dia ada di ranah domestik itu rendah, itu lemah gitu. Ketika dia suka menangis misalnya itu lemah. Itu kan cara pandang ya sebenarnya seperti itu. Jadi padahal kan tidak semerta-merta ketika misalkan perempuan itu berada di dalam rumah, perempuan itu mengerjakan hal domestik, itu kan tidak semerta-merta kita bisa merendahkan begitu kan. Islam tidak memandang begitu. Islam memandang perempuan itu sangat mulia, sangat tinggi. Bahkan ketika apa namanya nama ibu itu kan disebut 3 kali dibandingkan ayah kan gitu untuk menghormati kan. Jadi rendah atau tidaknya derajat perempuan itu kan sebenarnya ditentukan oleh dirinya sendiri, tingkat keimanannya gitu. Baik laki-laki maupun perempuan itu bukan dari apa yang dia kerjakan gitu. Iya nggak sih? Jadi tidak orang punya tolak ukur ya, tolak ukurnya cara pandangnya orang berpikiran bahwa gitu. Kalau perempuan itu berada di ranah domestik itu adalah sesuatu yang lemah gitu kan, sesuatu yang jadi itu persoalan cara pandang menurut saya gitu kan. Nah, sedangkan menurut dalam pandangan Islam itu kan sudah jelas bagaimana perempuan dan laki-laki itu punya derajat yang sama gitu. Tapi kita nggak bisa memaksakan perannya perempuan dengan perannya laki-laki itu sama gitu. Menjadi ayah dengan menjadi ibu itu punya punya perbedaan pasti bagaimana peran ayah dan peran ibu gitu. Punya perbedaan tapi menuju tujuan yang sama gitu. Kita pakai sendal aja kalau misalkan sama-sama kiri kan nggak enak kan gitu. Itu sama namanya. Ini kesalahan kita memahami konsep keadilan sebenarnya gitu menurut saya. Adil itu kan tidak mesti sama. Ya kan? Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita jangan memaksakan perempuan keluar dari tempatnya. Gitu. Jangan memaksakan perempuan keluar dari tempatnya.
Ketika kita sudah memaksakan perempuan untuk menjadi sama seperti laki-laki, ya kita memaksakan diri kita untuk menjadi yang bukan diri kita sebenarnya. Untuk itu perlu sekali bagaimana memahami itu tadi, hakikat penciptaan kita itu apa sebenarnya. Kembali lagi kesepahaman gender gitu. Kita harus memahami dulu apa sih fungsinya kita ini, hakikat penciptaannya kita sebagai perempuan di muka bumi ini gitu. Kan? Terus laki-laki juga harus memahami gitu. Karena kita punya peran yang kan sama tuh, ada 4 ya. Eh kita menjadi anak, kemudian menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi anggota masyarakat. Laki-laki juga begitu, menjadi anak, menjadi suami, menjadi ayah, dan menjadi anggota masyarakat. Kita punya peran yang sama, punya proporsi yang sama, tapi perannya berbeda gitu. Dan itu nggak bisa disamakan sampai kapanpun. Cara pandang itu harus mulai dirubah, tapi merubahnya dengan apa? Dengan pemahaman gitu. Berarti Jangan apa nih? sampai Memaksakan ya diri pemahaman gimana deh? kayak kayak memaksakan diri atau gimana nih, Dinda? Memaksakan diri gimana? Memaksakan diri jadi kayak bisa multifungsi atau gimana? Memaksakan diri untuk apa? Sorry, suaranya kecil ya, Dek ya? Kayak memaksakan diri untuk apa ya, terdorong gitu jadi kayak multifungsi gitu nggak sih? Perempuan ya? Ya, kita ini sebenarnya sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kan kita punya potensi ya. Kita setiap manusia itu punya potensi gitu. Jadi kita memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu. Hanya saja eh kembali gini loh, kita secara struktur fisik kita saja sudah berbeda dengan laki-laki gitu kan. Kita dikasih rahim gitu. eh Ya kita kita memanfaatkan apa, kita diciptakan seperti itu, kita nggak bisa protes gitu loh. Kita apa namanya, memanfaatkan apa yang sudah diberikan sama kita gitu harusnya kan. Jadi kita menjadi perempuan, kita dikasih tubuh perempuan, itu kita menjadi perempuan. Jangan memaksakan diri kita untuk menjadi yang bukan perempuan gitu. Itulah hakikat penciptaan kan gitu. Mata Iya. misalkan dia diciptakan, mata itu fungsinya untuk melihat gitu kan. Jangan paksa mata untuk bernafas, nggak bisa. Habis Memang dia diciptakan untuk melihat, dia bukan diciptakan untuk bernafas. Ketika kamu mau maksain mata suruh bernafas, ya sulit lah, nggak bakal bisa itu kan gitu. Jadi memang kita semua yang diciptakan ini dengan tujuan dan fungsi gitu, tidak ada yang sia-sia diciptakan di muka bumi ini gitu loh. Jadi ketika Tuhan sudah menciptakan kita menjadi seorang perempuan, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan gitu kan. Nah itu maksud dan tujuan itu yang harus kita pelajari, apa sih sebenarnya gitu, hakikat dari penciptaannya kita ini, sehingga kita dijadikan seorang perempuan, dan hakikat penciptaan sehingga seseorang dijadikan laki-laki gitu, menjalankan apa sih yang menjadi fungsi dan perannya, apa sih yang menjadi kewajibannya di muka bumi ini ketika dia menjadi seorang perempuan, apa sih yang menjadi kewajiban dia yang tidak boleh ditinggalkan ketika dia menjadi seorang laki-laki, kan begitu. Itu sih. oh, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Yunda. Yang terakhir ya. Sejauh ini nih, kejayaan dalam kekoharian yang dilihat sama Masnya yang tanya ini belum sedikit netral. Terus gimana sih peranan Kohati dalam membentuk karakteristik potensi muslimah yang bertakwa? Langkah-langkah apa aja yang dilakukan jika terpilih? Begitu. Dari Boleh Mas diulang Sangat. sekali lagi? Sorry. Suaranya kecil sekali ya, Dek. Wait, Kak. Lembut. Sejauh ini kejayaan dalam kekohatian saya lihat belum sedikit netral nih, Kak. Bagaimanakah peran Kohati dalam membentuk karakteristik potensi muslimah yang bertakwa? Langkah-langkah apa aja yang dilakukan? Gitu. Oke. Kalau berbicara bagaimana sih membentuk karakter Kohati yang punya ketakwaan ya, Ya. langkah apa yang bisa kita tempuh? Maka saya berharap itu sebenarnya di training LKK itu kita harusnya ada NDP 1 hari 1 malam gitu.
Saya berharapnya begitu. Ada materi NDP satu hari satu malam supaya kita ini sebagai kohatib kita punya kelebihan gitu. Jadi kita dapat juga NDP di LK-LK yang lain, tapi kita punya bonus gitu, punya tambahan lagi kan ada trainingnya kita khusus di kohatib itu. NDP menjadi dasar landasan kita, landasan perjuangan kita di dalam HMI. Makanya untuk membentuk ketakwaan itu pertama kita harus membangun pemahaman dulu kan, membangun pemahaman bagaimana kita bukan hanya Islam yang ya udah karena orang tua saya Islam terus udah gitu kan. Ya saya Islam dan saya begini, saya secara simbolik saja, tapi kita harus memahami juga kenapa kemudian kita harus berislam. Kita benar-benar memahami keislaman kita gitu. Jadi langkah-langkahnya saya berharap memang di training-training LKK itu ke depan bisa kita dorong ya, kita tambahkan satu materi wajib gitu untuk di LKK itu adalah NDP. Sehingga ke depan itu banyak kohati yang menjadi pembicara-pembicara atau pemateri-pemateri NDP gitu. Selama ini kan Haimiwan yang sering membawakan materi NDP, ya nggak sih? Lebih banyak ya, lebih banyak Haimiwan. Jarang sekali ada kohati yang bisa membawakan materi NDP gitu loh. Jadi saya berharap kita ini untuk bagaimana sih membentuk ketakwaan itu lebih ke pemahaman kita. Jadi kita itu ketika kita misalkan menjadi pembicara NDP ya, kan kita malu kalau misalkan perilaku kita nggak bagus, ya nggak sih, akhlak kita nggak bagus, mulut kita kotor dan lain sebagainya. Kita malu dengan ketika misalkan kita udah menyampaikan materi begini dengan sangat idealisnya, dengan sangat luar biasanya, terus perilaku kita tidak baik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dengan kita punya pengetahuan itu lebih banyak menjaga kita gitu kan. Jadi saya berharap ke depan itu yaitu teman-teman untuk bagaimana menjaga ya, menjaga kohati tetap dalam tracknya, tetap dalam ketakwaannya itu, yaitu dengan memasukkan materi NDP. Kalau bisa satu hari satu malam itu kohati hanya khusus itu belajar NDP gitu, dan jebolan LKK harus bisa bawa materi NDP gitu. Jadi jangan lagi, kan sekarang cobalah jujur aja di masing-masing cabang ya, di masing-masing cabang itu sangat jarang. Kebanyakan itu Haimiwan yang menguasai materi-materi seperti itu. Kalaupun senior itu biasanya senior Haimiwan gitu, bukan senior kohati kan? Ya nggak sih? Sangat ada tapi tidak banyak begitu. Saya berharap ke depan akan lebih banyak begitu. Oh, baik ya. Dinda, karena durasi waktu udah habis, terima kasih banget buat waktunya. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan, semangat terus Yunda sampai itu lagi. Ya udah baik, teman-teman. Ya, siap. Terima kasih banyak juga untuk Historia Hemi. Terima kasih untuk diskusinya. Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, untuk talk show pada malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.